Di video sebelumnya aku telah berhasil bertahan selama 100 hari di dalam labirin raksasa dan berhasil mengumpulkan beberapa wool. Mampukah kali ini aku mendapatkan seluruh wool dan terbebas dari tempat ini? Jawabannya ada di akhir video tentunya. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dulu. Hari ke-100, aku melanjutkan membangun rumah yang di video sebelumnya belum selesai. Ketika malam hari, aku terpaksa membangunkan George karena aku membutuhkan pasir untuk membuat kaca. Hari ke-104, akhirnya rumahku telah selesai. Aku pun mulai memasukkan barang-barang. Aku teringat bahwa aku pernah mendapatkan disk atau kaset. Aku pun coba putar dan ternyata musiknya cukup enak didengar. Hari ke-105, aku membeli beberapa Totem of Undying dan juga beberapa diamond block. Lalu aku mengenchant beberapa armor. Hari ke-106, aku pergi ke ruangan bawah tanah. Setelah aku cari tahu, ternyata kita bisa pergi ke 8 dimensi menggunakan kereta bawah tanah. Dan di sini baru 3 dimensi yang terbuka, yaitu dimensi Grey, Blue, dan Magenta. Kali ini aku pergi menuju Magenta Dimension. Ketika sampai, aku disuguhi oleh biome Warp Forest. Lalu aku membunuh Enderman untuk mendapatkan Ender Pearl. Aku berhenti sejenak menikmati pemandangan di tempat ini. Aku menemukan jukebox dan ternyata ini merupakan alat teleportasi. Ya, jadi aku tidak perlu repot untuk membuat jembatan. Aku bergegas menghancurkan spawner. Setelah itu aku menemukan sebuah rumah jamur dan juga Vex dengan kepala ungu. Sesampai di rumah aku menemukan spawner dan juga chest. Tiba-tiba aku dilempari potion beracun. Awalnya aku nggak tahu ini ulah siapa. Kemudian aku menemukan spawner witch yang menaiki phantom dan juga melempar potion beracun. Di tempat ini juga terdapat phantom raksasa. Setelah itu aku berteleport lagi ke pulau yang lain. Aku menemukan chest yang berisikan banyak botol enchanting. Lalu aku menemukan evoker yang lagi melamun. Langsung aja aku sikat. Aku sempat kesulitan menghadapi packs yang begitu banyak. Lalu aku melihat phantom yang lagi ngedance. Hari ke-107, aku menemukan tombol bertuliskan Summon the Powerful John. Aku pun menekannya, dan kita pun kedatangan newcomer. Setelah itu aku pun berhasil menemukan di mana letak woolnya. Aku pun langsung kembali ke rumah dan menaruh woolnya di monumen. Setelah itu aku mengecek newcomer yang bernama John dan dia menjual berbagai macam potion. Sore harinya aku memanen gandum. Hari ke-109, aku kembali ke dalam cave untuk mengaktifkan seluruh mesin agar aku bisa pergi ke dimensi kereta bawah tanah. Hanya satu gerbang terbuka setiap harinya, membuatku harus menunggu beberapa hari untuk menghidupkan semua mesin. Hari ke-117, aku membeli shulker box dan juga blast rod. Kemudian aku pergi ke ruangan bawah tanah dan melihat semua dimensi yang telah terbuka. Aku kembali lagi ke dimensi magenta untuk mengambil soul sand dan juga netherwort. Aku membutuhkannya untuk membuat potion. Setelah itu aku kembali ke rumah dan menanam netherwort di bawah tangga. Lalu aku begadang membuat potion night vision karena rata-rata tempat yang aku datangi tempatnya cukup gelap. Hari ke-118, kali ini aku pergi menuju Pink Dimension yang di dalamnya terdapat NCT. Aku pun meminum potion night vision agar tempat ini menjadi terang. Aku menjelajahi satu persatu bangunan yang berada di tempat ini. Di sini juga terdapat gas. Kemudian aku berusaha untuk pergi menuju N-Ship. Di percobaan pertama aku salah perhitungan dan beruntung aku mendarat di atas bangunan. Dan akhirnya aku sampai di N-Ship dan juga mendapatkan pink wool. Setelah itu aku bergegas kembali ke rumah dan menaruh woolnya di monumen. Hari ke-120, aku pergi ke Black Dimension. Di sini terlihat perpaduan antara Nether Bridge dan Stone. Di tempat ini aku menemukan mob yang transparan. Karena jalan penghubung di tempat ini sangat berbahaya, aku pun sedikit memperluasnya. Kemudian aku menemukan phantom yang hanya kelihatan matanya saja. Lalu ada mob dengan arrow flame yang cukup merepotkan. Aku benar-benar kesulitan menghadapinya, ditambah lagi dengan magma cube. Aku pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Aku membeli block of redstone, setelah itu aku membuat potion fire resistant. Hari ke-122, aku kembali lagi ke Black Dimension. Berkat potion fire resistant, pergerakanku pun menjadi lebih mudah. Populasi magma cube dan mob arrow flame semakin banyak, membuatku sedikit kewalahan.
Setelah menghancurkan beberapa spawner, keadaan menjadi lebih kondusif. Dan akhirnya aku berhasil menemukan wool. Ketika aku sedang menaiki kereta bawah tanah, tiba-tiba seluruh XP ku menghilang. Namun ternyata ini hanyalah sebuah bug. Kemudian aku menaruh wool di monumen. Hari ke-125, aku pergi ke Blue Dimension. Di dimensi kali ini tempatnya serba hijau dan juga banyak creeper. Aku menemukan chest yang berisikan buku Protection 4. Lalu aku menemukan spawner Charged Creeper. Aku hampir saja mendapatkan disk musik yang baru, tapi sayang disknya udah diledakin oleh creeper. Di sini ada jenis creeper yang mengeluarkan racun. Lalu aku menemukan chest yang berisikan map yang bertuliskan 3. Aku pun berpikir kalau map ini merupakan jalan menuju gerbang nomor 3. Karena sepatuku sudah hancur, aku pun membuat yang baru dan sekalian aku enchant. Akhirnya aku menemukan tempat di mana woolnya disimpan. Setelah itu aku menaruh woolnya di monumen. Aku menaruh banner yang aku dapatkan di tempat koleksiku. Aku meletakkan semua kepala creeper yang aku dapatkan di bawah tangga. Aku coba untuk menjelajahi labirin dengan map yang aku dapatkan, namun ternyata mapnya tidak sesuai dengan yang ada di labirin. Hari ke-128, aku pergi ke Purple Dimension. Tempat ini cukup gelap. Aku pun meminum potion night vision. Di sini terdapat villager outpost. Aku pun mencoba untuk menerobos masuk ke dalam dan menghancurkan semua spawner. Karena villagernya cukup banyak, tubuhku pun dipenuhi oleh anak panah. Aku coba mengamati tempat ini dari lantai atas villager outpost. Aku menggunakan Totem of Undying akibat gempuran yang diberikan terus-menerus oleh villager. Aku memasuki tempat ini lebih jauh dan ternyata ada spawner Ravager. Aku menemukan tempat penyimpanan makanan villager. Ternyata mereka suka makan ikan. Aku pun mengambil stok makanan mereka. Aku menemukan kamar para villager. Lalu aku menemukan seorang villager yang sedang dipenjara. Dan ada sebuah pesan yang bertuliskan, "Terima kasih telah menemukanku. Aku bisa membantumu, tapi pertama kau harus menemukan penyihir. Lepaskan mantra dan kembali padaku." Aku pun langsung mencari penyihir tersebut. Aku pergi menuju dasar tempat ini yang dipenuhi oleh lava. Aku meminum fire resistant untuk berjaga-jaga. Dan akhirnya aku menemukan ruangan tempat woolnya disembunyikan. Sampailah aku di sebuah ruangan yang bakal menjadi area pertarunganku melawan penyihir. Aku pun kembali ke rumah terlebih dahulu, menaruh wool, kemudian membeli beberapa Totem of Undying. Aku juga membuat dan mengenchant armor baru. Setelah itu aku kembali ke Purple Dimension, dan aku pun menekan tombol untuk memulai pertarungan. Aku langsung menyerang secara bertubi-tubi, walaupun aku harus membayarnya dengan satu Totem of Undying. Aku harus menuju ruangan atas untuk melepaskan mantra. Aku menemukan chest yang berisikan bottle enchanting dan enchanting golden apple. Lalu aku menekan tombol yang ada di sini, dan aku bergegas untuk melihat apakah villagernya sudah terbebas apa belum. Dan ternyata dia masih ada di sini. Aku pun menekan tombol dan dia pun menghilang. Tugasku sudah selesai di tempat ini. Aku pun kembali ke rumah dan langsung beristirahat. Hari ke-135, aku pergi untuk memeriksa villager baru yang kemarin kita bebaskan. Dan ternyata dia menjual berbagai macam enchanted book. Hari ke-136, aku pergi menuju Grey Dimension, di mana kali ini kita berada di Basal Biome. Karena tempat ini cukup gelap, aku langsung meminum potion night vision. Di tempat ini banyak spawner Witcher skeleton. Kemudian aku menemukan chest yang berisikan buku Fire Protection 4 dan beberapa daging. Aku menemukan sumur lava. Aku pun langsung terjun ke dalam. Aku kehilangan satu Totem of Undying gara-gara diserang oleh magma cube. Lalu aku menemukan sebuah tempat yang mirip fortress. Banyak Witcher skeleton dan blaze spawner di tempat ini. Aku hampir kehilangan Totem of Undying untuk kedua kalinya gara-gara magma cube. Di sini juga ada skeleton dengan panah beracun. Kemudian aku menemukan sebuah tombol bertuliskan Summon the Great Ylva. Aku pun langsung menekan tombol tersebut. Lalu aku memeriksa isi chest dan terdapat banyak daging. Akhirnya aku berhasil menemukan ruangan di mana woolnya disembunyikan. Aku pun kembali ke rumah dan menaruh woolnya di monumen.
Setelah itu aku memeriksa newcomer yang bernama Yilva, dan dia menjual armor. Pada malam hari aku memberi makan babi karena sudah lama tidak aku beri makan. Yes sir, yes sir, yes sir. Hari ke-139, aku pergi menuju Red Dimension. Berdasarkan buku petunjuk, Red Dimension memiliki difficulty hard dan sekaligus menjadi dimensi terakhir yang kita jelajahi. Kali ini kita berada di Crimson Forest. Para piglin menyerangku karena aku tidak memakai armor gold. Tempat ini sangat berbahaya karena terdapat piglin brute spawner. Baru sebentar di tempat ini aku sudah kehilangan Totem of Undying. Kemudian aku mining gold nugget lalu membuat gold helmet. Aku memasuki sebuah tempat yang mirip Bastion Remnant, namun lebih besar dan lebih keren. Aku pun mendapat achievement Hot Tourist Destination. Aku memeriksa menara yang ada di sini dan aku menemukan gas spawner. Lalu aku melihat sesuatu di bawah. Aku pun langsung menuju ke sana. Aku menemukan chest yang berisikan barang-barang yang cukup berguna. Lalu aku pergi menuju ke menara yang satunya lagi dan aku menemukan chest yang berisikan netherite sword. Hari ke-142, aku kembali ke rumah untuk membuat potion night vision dan fire resistant karena stoknya sudah habis. Dan aku juga membeli beberapa totem of undying karena aku sudah beberapa kali menggunakannya. Hari ke-144, aku kembali lagi dengan persiapan yang cukup. Dan aku menemukan map yang bertuliskan 8. Namun gerbang 8 sudah aku jelajahi. Aku terlambat menyadari kalau lava bucket sangat efisien untuk mengalahkan piglin brute dan hostile mob lainnya. Di tempat ini juga terdapat piglin brute yang mengendarai babi. Lalu aku menemukan kandang babi dan chest yang berisikan daging babi. Akhirnya aku berhasil menemukan di mana woolnya disembunyikan. Kemudian aku pun kembali ke rumah. Dan ada satu piglin yang mencoba untuk ikut denganku. Aku pun langsung menghabisinya. Dengan begini aku sudah menjelajahi semua dimensi dan hanya tinggal menemukan beberapa gerbang yang tersisa. Hari ke-148, aku kembali ke gerbang nomor 4 karena di video sebelumnya aku belum berhasil menemukan wool. Aku menjelajahi kembali lagi tempat ini setelah sebelumnya aku kewalahan menghadapi hostile mob yang bisa memberikan racun dari jarak jauh. Akhirnya aku bertemu secara langsung dan nama mob tersebut ialah Plaguebringer, atau dalam bahasa Indonesianya ialah pembawa wabah. Mereka terdapat di beberapa spot tempat ini. Di tempat ini kita juga memerlukan potion fire resistant karena zombie di sini memiliki sword dengan enchantment flame. Aku mining diamond block yang terlihat mencolok, namun itu merupakan sebuah perangkap yang mengeluarkan invisible fax. Kemudian aku terkena perangkap lagi ketika membuka chest. Muncul banyak laba-laba beracun yang menyerangku secara barbar. Hari ke-150, aku menemukan desert piramid yang ukurannya lebih besar dari biasanya. Aku mencoba masuk namun cukup sulit karena terdapat banyak spawner. Pada malam hari, hostile mob menjadi lebih banyak. Aku pun memutuskan untuk bersembunyi hingga pagi. Hari ke-151, akhirnya aku berhasil menemukan di mana woolnya berada. Setelah itu aku bergegas pulang dan menaruh woolnya di monumen. Dan sekarang tersisa 4 wool lagi yang harus kita cari. Hari ke-152, aku mengenchant beberapa armor baru. Hari ke-153, aku kembali masuk ke dalam labirin untuk mencari beberapa gerbang yang tersisa. Aku menemukan sebuah chest yang ditutupi dedaunan. Isinya sih cuma sedikit namun sangat berguna. Setelah itu aku menemukan sesuatu di bagian atas labirin. Aku pun coba periksa dan ada sebuah chest yang isinya beberapa diamond dan barang-barang lainnya. Setelah itu aku melanjutkan perjalanan dan aku menemukan sebuah gerbang yang terbuka dan ternyata itu gerbang nomor 6. Untuk pertama-tama aku ingin memeriksa bagian bawah tempat ini. Aku pun mencoba melakukan MLG water bucket, namun gagal. Setelah aku periksa tidak ada apa-apa di bawah sini. Kemudian aku menelusuri bagian yang lain. Di tempat ini terdapat dronet yang memiliki trident dan bisa melayang. Dan ada juga dronet yang menaiki laba-laba. Sungguh sangat terkutuk map Minecraft yang satu ini. Aku pun sampai beberapa kali kehilangan Totem of Undying. Setelah aku cari tahu, ternyata aku harus menghidupkan seluruh mesin yang tersebar di tempat ini. Dan barulah kita bisa membuka ruangan tempat penyimpanan wool. Setelah mengambil wool, aku kembali ke rumah dan menaruhnya di monumen.
Hari ke-165, aku melanjutkan petualangan mencari gerbang yang tersisa. Hari ke-166, aku menemukan gerbang nomor 1. Aku pun menunggu selama beberapa hari. Hari ke-169, akhirnya gerbangnya terbuka. Aku pun masuk dan menelusuri tembok-tembok besar yang sangat banyak. Aku menemukan sebuah biome yang terlihat seperti kekeringan dan banyak pohon yang hampir mati. Di sini terdapat invisible spider yang beracun. Lalu aku menemukan chest yang berisikan banyak semongko dan beberapa botol enchantment. Lalu aku menemukan ruangan bawah tanah. Di tempat ini terdapat banyak spawner spider. Setelah itu aku menemukan ruangan yang dipenuhi dengan air dan chest yang berisikan botol enchanting dan fermented spider eye. Tidak perlu waktu lama, aku pun berhasil menemukan ruangan tempat woolnya disembunyikan. Setelah itu aku kembali ke rumah dan hanya tinggal 2 wool lagi yang harus aku temukan. Hari ke-172, aku kembali masuk ke dalam labirin. Aku menemukan ruangan bawah tanah. Aku pun mencoba masuk. Karena tempat ini cukup gelap, aku kembali ke atas untuk meminum potion night vision. Di dalam tempat ini terdapat kolam lava. Aku menemukan diamond ore di beberapa sudut tempat ini. Setelah itu aku tidak lagi menemukan apa-apa. Hari ke-180, aku menemukan gerbang nomor 3. Hari ke-187, gerbang nomor 3 akhirnya terbuka. Tempat ini mirip seperti tempatku tinggal, namun memiliki sebuah danau dan juga terdapat beragam macam bunga. Kemudian aku melihat sebuah ocean monument. Aku meminum potion night vision agar lebih mudah melihat ke dasar danau ini. Ocean monument di tempat ini ukurannya jauh lebih besar daripada umumnya. Ketika sedang menelusuri ocean monument, tiba-tiba aku di jump scare. Tapi aku nggak kaget. Aku menggunakan pintu agar bisa bertahan lebih lama di dalam air. Lalu aku menemukan spawner guardian. Setelah itu aku menemukan ruangan yang kedap air yang ada spawner drowned dan juga chest yang berisikan banyak sea lantern. Lalu aku menemukan chest lagi yang berisikan beberapa diamond dan juga poison water breathing. Dan dari sini aku jadi sering menemukan chest yang berisikan water breathing yang sangat-sangat membantu. Akhirnya aku pun berhasil menemukan di mana woolnya disembunyikan. Namun ada sedikit masalah, yaitu sangat sulit untuk menghancurkan penghalang di sekitaran chest. The next day, dengan penuh kesabaran akhirnya aku berhasil mengambil woolnya. Ketika aku sedang mencari jalan keluar, aku menemukan seekor ikan tropikal. Aku pun memasukkannya ke dalam bucket. Setelah itu aku bergegas untuk pulang. Sesampai di rumah aku menaruh ikannya di kolam. Dengan begini tinggal 1 wool lagi yang harus kita dapatkan. Hari ke-192 aku mengenchant beberapa armor. Setelah itu aku masuk ke dalam labirin untuk mencari gerbang terakhir. Hari ke-197, aku menemukan gerbang terakhir yaitu gerbang nomor 7. Aku pun menunggu selama 2 hari agar gerbangnya terbuka. Ketika masuk aku disambut oleh slime. Dan tempat ini mirip seperti swamp atau rawa-rawa. Aku kesulitan berjalan karena ada soul sand. Aku pun kembali ke rumah dan mengenchant sepatuku dengan buku soul speed. Aku cukup kesulitan melihat karena banyak semak-semak. Dan ternyata di tempat ini airnya beracun, yang membuatku menjadi lebih kerepotan. Aku pun kembali ke rumah dan membuat potion of invisibility. Aku pun meminum potion yang aku buat, namun aku masih bisa terlihat oleh mob. Dan ternyata armorku tidak ikut terkena efek invisibility. Mau gak mau aku harus melepaskan semua armor. Dan kali ini mereka tidak menyadari keberadaanku. Tetapi tidak dengan zombie, mereka bisa menyadari keberadaanku, padahal mob lain tidak. Aku menemukan sebuah ravin di tengah-tengah biome ini. Aku menemukan sebuah tempat dan aku coba untuk telusuri. Akhirnya aku berhasil menemukan tempat di mana woolnya berada. Aku pun dengan penuh antusias meninggalkan biome ini dan menaruh wool terakhir di monumen. Dan akhirnya aku bisa keluar dari labirin ini. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti series ini hingga selesai. Dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya.